Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya yaitu Rami Fauzan Ramadan NPM 208. Lalu teman saya yaitu Timothy Baptista Putra Tadu NPM 5220411 Lalu ada Adriel 5 dengan NIM 5220411 dan Aisyatul Muhdiah dengan NPM 5220411 Di sini kami akan mempresentasikan sebuah sebuah studi kasus dari kakak kelas kita, lagi, yang berjudulkan wah, nah, yang berjudulkan implementasi warehouse system manajemen barang berbasis web, yaitu studi kasus Koperasi Batik Sunopati Yogyakarta. Dengan nama penulis tugas akhirnya adalah Valianta Justinus Sembiring, dan tahun tugas akhir diselesaikannya adalah 2020. Deskripsi singkat terkait tugas akhir ini adalah tugas akhir ini berisi tentang pembuatan sistem berbasis website, yaitu sistem pengelolaan data barang gudang untuk Koperasi Batik Senopati. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai database server. Sistem ini digunakan untuk mengatasi permasalahan pendataan barang di gudang dan mempermudah pihak koperasi dalam pendataan barang di gudang menjadi lebih akurat dan efektif. Selanjutnya itu akan ada entity relational diagramnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Timothy. Oke, di sini pada bagian DML diagram terdapat sebuah entity bernama barang. Sebuah entity ini memiliki 5 atribut, yaitu ID barang, ID return detail, jumlah, dan kondisi. Entity barang memiliki sebuah entity lain, yaitu return. Return ini memiliki 6, 6 atribut, yaitu tanggal kembali, tanggal return, nomor nota, ID status return, ID supplier. Entity return juga memiliki status return, yang dimana di dalamnya terdapat 2 atribut, yaitu ID status return, nama status return. Return juga di sini memiliki entity, entity lainnya, yaitu supplier, di mana terdapat 4 atribut di dalamnya, yaitu ID supplier, nama, alamat, nomor HP. Supplier di sini juga memiliki sebuah entity lain, yaitu barang masuk. Barang masuk di sini memiliki 4 atribut, yaitu ada ID barang masuk, nomor nota, tanggal masuk, ID supplier. Nah, barang masuk di sini juga memiliki detail, yaitu dengan entity nama, yaitu barang masuk detail. Nah, em- barang masuk detail ini memiliki 4 atribut, yaitu ID barang masuk detail, ID barang masuk, ID barang, jumlah. Nah, terus di sini barang masuk detail di sini memiliki entity barang, yaitu di dalamnya terdapat 4 atribut, yaitu ada ID barang, nama barang, ID barang, dan nama barang lagi. Nah, barang di sini juga memiliki entity, yaitu barang keluar detail, di mana di dalamnya terdapat 4 atribut, yaitu ID barang keluar detail, ID barang keluar, ID barang, dan jumlah. ID barang keluar detail juga di sini memiliki entity yang bernama barang keluar. Di dalamnya terdapat 4 atribut, yaitu ID barang keluar, nomor nota, tanggal keluar, dan ID karyawan. Barang keluar juga di sini memiliki entity, yaitu karyawan, di mana di dalamnya terdapat 5 atribut, yaitu ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, dan email. Karyawan juga di sini memiliki user, yang di mana di dalamnya terdapat 4 atribut, yaitu username, ID karyawan, password, dan level. Terus selanjutnya di sini terdapat tabel-tabel, struktur tabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tabel-tabel dan struktur dari file tersebut. Yang pertama adalah tabel karyawan. Tabel karyawan memiliki nama file, tipe data, kunci, dan keterangan. Di nama file tabel karyawan yang pertama ada ID karyawan dengan tipe data varchar 25 dan kunci primary key dan keterangan primary key. Nama field yang kedua adalah nama, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Yang ketiga ada alamat, tipe datanya Textera. Yang keempat ada nomor HP, tipe datanya integer, panjangnya 15. Yang kelima ada email, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Yang kedua ada tabel user. Tabel user ini yang pertama nama fieldnya adalah username, tipe datanya varchar, panjangnya 25, kuncinya primary key, keterangannya primary key. Yang kedua ada nama field ID karyawan, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Yang ketiga ada password, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Untuk yang keempat ada level, tipe datanya varchar, panjangnya 5. Yang ketiga ada tabel supplier yang mempunyai nama field. Yang pertama ada ID supplier, tipe datanya integer, panjangnya 25. Kuncinya primary key dan keterangannya primary key. Yang kedua ada nama, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Yang ketiga ada alamat, tipe datanya teks. Yang keempat ada nomor HP, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Yang keempat ada tabel barang. Tabel barang ini mempunyai nama field. Yang pertama ada ID barang, tipe datanya integer, panjangnya 11. Kuncinya primary key, keterangannya primary key. Yang kedua, nama field, nama barang, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Yang ketiga ada stok, tipe datanya integer, panjangnya 15. Yang keempat, nama field satuan, tipe data varchar, panjang 15. Tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah tabel barang masuk. Tabel barang masuk memiliki beberapa field. Yang pertama field ID barang masuk dengan tipe data integer, panjangnya 25, yang berjenis kunci primary key dan memiliki fungsi sebagai primary key. Yang kedua field nomor nota dengan tipe data integer dan panjangnya 100. Yang ketiga field tanggal masuk dengan tipe data date. Dan yang keempat field ID supplier dengan tipe data varchar, panjangnya 30 dan digunakan sebagai kunci foreign key yang sebagai kunci tamu. Selanjutnya yaitu tabel detail barang masuk, memiliki beberapa field, diantaranya ID barang masuk detail dengan tipe data integer dengan panjangnya 25, yaitu kunci primary key dan memiliki keterangan primary key atau kunci utama. Ya, selanjutnya adalah ID barang masuk dengan tipe data integer, panjangnya 25 sebagai foreign key dan memiliki keterangan sebagai kunci tamu. Lalu ada nama field ID barang dengan tipe data integer, panjangnya 11, kunci foreign key dan keterangannya sebagai kunci tamu. Lalu ada field jumlah dengan tipe data integer dan panjangnya 25. Yaitu ada tabel barang keluar yang memiliki field ID barang keluar dengan tipe data integer, panjangnya 25, kuncinya primary key dan memiliki keterangan sebagai primary key. Lalu ada nomor nota, tipe datanya integer, panjangnya 100. Lalu ada tanggal keluar dengan tipe data date. Lalu yang selanjutnya adalah
field ID karyawan dengan tipe data integer dan panjangnya adalah 25. Kuncinya adalah sebagai foreign key dan sebagai kunci tamu. Tabel detail barang keluar yaitu memiliki beberapa field, diantaranya ID barang keluar detail dengan tipe data integer dan panjangnya 25 sebagai kunci primary key dan memiliki keterangan primary key. ID barang keluar tipe datanya integer panjangnya 25 sebagai kunci foreign key dan sebagai kunci tamu. Selanjutnya adalah field ID barang tipe datanya integer panjang datanya 11 sebagai kunci foreign key dan sebagai kunci tamu. Lalu ada jumlah tipe datanya integer panjangnya 25. Yaitu selanjutnya adalah tabel status retur. Nama fieldnya diantara lain adalah ID status retur, tipe datanya integer, panjangnya 25 sebagai kunci primary key, keterangannya sebagai primary key atau kunci utama. Selanjutnya adalah field nama status retur, tipe datanya varchar dan panjangnya 100. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adriel. Ya, jadi selanjutnya ada tabel retur barang. Pertama, nama fieldnya adalah ID retur dengan tipe data integer dan dengan panjang 25 yang merupakan primary key dengan keterangan primary key. Kedua, nama fieldnya adalah nomor nota, tipe datanya integer dengan panjang 100. Selanjutnya adalah tanggal retur dengan tipe data date. Setelah itu, tanggal kembali dengan tipe data date. Nama field selanjutnya adalah ID status retur dengan tipe data integer dengan panjang 25. Yang merupakan kunci foreign key atau kunci tamu. Selanjutnya adalah ID supplier dengan tipe data integer dengan panjang 25. Yang merupakan foreign key dan kunci tamu. Selanjutnya ada tabel pengembalian retur barang. Nama field pertama adalah ID retur detail. Tipe datanya adalah integer dengan panjang 25. Merupakan primary key. Setelah kedua ada ID retur dengan tipe data integer dengan panjang 25. Merupakan kunci foreign key dan kunci tamu. Selanjutnya yang ketiga ada ID barang yang merupakan dengan tipe data integer dan panjang 25. Merupakan foreign key dan kunci tamu. Yang keempat adalah jumlah dengan tipe data integer dengan panjang 11. Dan yang kelima adalah kondisi dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Selanjutnya ke korelasi. Dan jadi di sini terdapat relasi-relasi dari semua tabel. Pertama, tabel user memiliki relasi dengan tabel karyawan, di mana primary tabel karyawan yaitu ID karyawan berelasi dengan foreign key yang terdapat di tabel user, yaitu tabel ID karyawan. Selanjutnya ID karyawan dari tabel karyawan juga berelasi dengan tabel barang keluar ya, yaitu di ID karyawannya yang foreign key. Setelah itu tabel barang keluar primary key-nya juga berrelasi dengan tabel detail barang keluar. Setelah itu di dalam detail barang berrelasi dengan tabel barang dan tabel itu apa? Tabel detail barang masuk. Dua itu berrelasi dengan primary key dari tabel barang. Setelah itu primary key dari tabel barang juga berrelasi dengan tabel pengembalian retur barang.
Pada tabel supplier, primary key-nya berelasi dengan tabel barang masuk dan tabel retur barang. Pada tabel retur barang, primary key-nya berelasi dengan tabel pengembalian retur barang. Dan juga di dalam tabel status retur, primary key-nya berelasi dengan tabel retur barang. Selanjutnya database akan dijelaskan rekan saya. Di sini pada database terdapat 11 tabel, di mana tabel pertama yaitu tabel barang, tabel kedua yaitu barang keluar, tabel ketiga barang masuk, tabel keempat detail barang keluar, tabel kelima detail barang masuk, tabel keenam karyawan, tabel ketujuh pengembalian retur barang, tabel ke-8 retur barang, tabel ke-9 status retur, tabel ke-10 supplier, dan tabel yang terakhir yaitu 11 yaitu tabel user. Nah, di sini pertama pada tabel barang terdapat 5 data, yaitu yang pertama di sini ID barangnya 101 dengan nama barang batik Sogan, terdapat 30 stok di dalamnya dengan satuan M. Lalu yang kedua di sini ada ID barang 102 dengan nama barang batik Mega Mendung dengan stok 100, satuannya M. Lalu yang ketiga di sini ada ID barang dengan ID barang 103, nama barangnya batik Keraton dengan stok 70, satuannya M. Lalu di sini ID barang 104 dengan nama barang batik Simbut, stoknya 150 dengan satuan M. Lalu terakhir di sini ada ID barang 105 dengan nama barang batik 7 rupa. Di sini stoknya ada 200 dengan satuan M. Selanjutnya pada tabel barang keluar. Di sini ada ID barang keluar, nomor nota, tanggal keluar, dan ID karyawan. ID barang keluar di sini. Di sini juga terdapat 5 data, yaitu pada bagian yang pertama, ID barang keluar 201 dengan nomor nota 5002. Tanggal keluarnya di sini masih kosong, dengan ID karyawan yang membelinya yaitu 302. Dua di sini ada ID barang keluar 202 dengan nomor nota 5003, tanggalnya masih kosong, dengan ID karyawan yang membelinya yaitu 303. Pada yang ketiga di sini ada ID barang keluar 203 dengan nomor nota 5001, tanggal keluarnya masih kosong, dengan ID karyawan yang membelinya 301. Di sini juga ada ID barang keluar 204 dengan nomor nota 5004. Tanggal keluarnya di sini masih kosong dengan ID karyawan yang membelinya 304. Terakhir di sini ada ID barang keluar 205 dengan nomor nota 5005. Tanggal keluarnya masih kosong. Dengan ID karyawan yang membelinya yaitu 305. Lalu di sini juga terdapat tabel barang masuk. Di sini juga terdapat 5 data. Mana yang pertama yaitu ada ID barang masuk 311 dengan nomor nota 6001. Tanggal masuknya di sini pada tahun 2023, bulan 12, tanggal 30. 1 jam 23 menit 24 detik dengan ID supplier yang membelinya 900. Lalu di sini pada yang kedua ada ID barang masuk 312 dengan nomor nota 6002, tanggal masuknya 2023 bulan 12 tanggal 30 dengan waktu 1 jam 46 menit 29 detik. ID supplier yang membelinya yaitu 901. Lalu di sini ada ID barang masuk ketiga yaitu 313 dengan nomor nota 6003 dengan tanggal masuk tahun 2023 bulan 12 tanggal 30 pada waktu 1 jam 49 menit. Jadi supplier yang membelinya yaitu N902. Di sini yang keempat ada ID barang masuk 314 dengan nomor nota 6004. Tanggal masuknya 2023 bulan 12 tanggal 30 pada waktu 1 jam 49 menit 47 detik. Supplier yang membelinya yaitu 903. Lalu sini terakhir ada ID barang masuk 315 15 dengan nomor nota 6005. Tanggal masuknya yaitu tahun 2023 pada bulan 12 tanggal 30 pada waktu 1 jam 50 menit 39 detik. ID supplier yang membelinya yaitu 904. Nah, pada tabel selanjutnya yaitu tabel detail barang keluar akan saya serahkan kepada rekan saya. Kepada rekan saya persilakan.
Oke, selanjutnya ada tabel detail barang keluar. Ya, di sini ada 5 data. ID barang keluar detail 401 dengan ID barang keluar 201 dengan ID barang 101 dan jumlahnya 10. Selanjutnya ID barang keluar detail 402, ID-nya barang 202, ID barang 102, jumlahnya 15. Yang ketiga ada ID barang keluar detail 403 dengan ID barang keluar 203 dengan ID barang 103 dengan jumlah 20. Yang keempat ada ID barang keluar detail 404 dengan ID barang keluar 204 dengan ID barang 104 dengan jumlah 10. Yang kelima ada ID barang keluar detail 405 dengan ID barang keluar 205 dengan ID barang 105 dengan jumlah 10. Selanjutnya ada tabel detail barang masuk. Ini juga ada 5 data. Yang pertama ada ID barang masuk detail 501 dengan ID barang masuk 311 dengan ID barang 101 dengan jumlah 80. Yang kedua ada ID barang masuk detail 502 dengan ID barang masuk 312 dengan ID barang 101 dengan jumlah 100. Yang ketiga ada ID barang masuk detail 503 mempunyai ID barang masuk 313 dengan ID barang 102 dengan jumlah 50. Yang keempat ada ID barang masuk detail 504 dengan ID barang masuk 314 dengan ID barang 103 dengan jumlah 35. Yang terakhir ada ID barang masuk detail 505 mempunyai ID barang masuk 315 dengan ID barang 104 jumlahnya 70. Yang selanjutnya ada tabel karyawan. Di sini tabel karyawan juga ada 5 data. Yang pertama ada ID karyawan 301 dengan nama Yuniasari. Alamatnya Jalan Pandan nomor 122, Panguden, Kecamatan Semarang. Dengan nomor HP 8976788, emailnya yuni@gmail.com. Yang kedua ada ID karyawan 302 dengan nama Agus Setiawan. Alamatnya Jalan Kusumanegara nomor 141, Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo. Dengan nomor HP 8789769. Mempunyai email gus90@gmail.com. Yang ketiga ada ID karyawan 303 dengan nama Nabila Hayati. Alamatnya Jalan Candi Gebang, Dero, Condong Catur, Kecamatan Depok. Dengan nomor HP 8734521. Mempunyai email bill@gmail.com. Yang keempat yaitu ID karyawan 304 dengan nama Lilik Puspo. Alamatnya Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan nomor HP 834211789. Mempunyai email lilip12@gmail.com. Yang terakhir ada ID karyawan 305 dengan nama Muhammad Muhyudi, alamatnya Wonocatur, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan. Dengan nomor HP 823415321, emailnya yuyu@gmail.com. Yang selanjutnya ada tabel retur barang. Di sini ada ID retur 220 dengan nomor nota 711 dengan tanggal retur dan tanggal kembali. Selanjutnya ada ID status retur
811, ID suppliernya 900. Yang kedua ada ID retur 211, nomor nota 712, tanggal retur dan tanggal kembalinya belum ada. Terus ada ID status retur 812 dengan ID supplier 901. Yang ketiga ada ID retur 222, nomor nota 713 dengan tanggal retur dan tanggal kembalinya belum ada. Terus ID status returnya 813, ID suppliernya 902. Selanjutnya ID retur 223, nomor nota 714, tanggal retur dan tanggal kembalinya belum ada. Dengan ID status returnya 814 dengan ID supplier 903. Yang selanjutnya ada ID retur 224, nomor nota 715 dengan tanggal retur dan tanggal kembalinya belum ada. ID status returnya 815 dengan ID supplier 904. Tabel selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya adalah tabel pengembalian retur barang. Tabel pengembalian retur barang memiliki beberapa field. Yang pertama yaitu ID retur detail. Sini ID retur detail data yang pertama yaitu 110, kemudian ID returnya 220. Yang ketiga ID barangnya 101, lalu jumlahnya 14. Lalu kondisinya kain batik robek. Lalu data kedua ID retur detailnya 111, lalu ID returnya 221, lalu ID barangnya 102, jumlahnya 5, dan kondisinya warna kainnya pudar. Data yang ketiga ID retur detailnya 112, ID returnya 222, ID barangnya 103, jumlahnya 8, dan kondisinya pola batik salah. Yang data keempat itu ID retur detailnya 113, ID returnnya 223, ID barangnya 104, jumlahnya 17, kondisinya kain tidak sesuai pesanan. Itu data yang kelima yaitu 11, ID retur detailnya 114, ID returnnya 224, ID barangnya 105, jumlahnya 3, dan kondisinya kain robek. Selanjutnya ada tabel status retur. Sini ID tabel status retur ini mempunyai dua field yaitu ID status retur dan nama status retur. Sini yang data yang pertama ID status returnya 811 dengan nama status returnya berhasil. Yang data kedua 812 dengan lalu dalam nama status returnya dalam proses. Yang data ketiga ID status returnya 813, nama status returnya berhasil. Yang keempat ID status returnya 814 dan nama status returnnya adalah tidak berhasil. Yang kelima ID status returnnya 815 dan nama status returnnya berhasil. Yang selanjutnya ada tabel supplier. Ini ada beberapa field. Yang pertama ID supplier, nama, alamat, dan nomor handphone. Yang pertama data pertama ID suppliernya 900 dengan nama PT Jaya Batik dengan beralamat Jalan Magelang KM 5,8 Sindoadi Melati Yogyakarta dengan nomor HP 823.123. Lalu data kedua di supplier 901 namanya PT Ahmad Batik Indonesia beralamat di Siwalan Sentolo Jalan Raya Wates Yogyakarta dengan nomor HP 756 75432. Lalu data ketiga 902 Kusuma Batik Jos Jalan Wates KM 7,4 Bali Jatuh Gamping Sleman dengan nomor handphone 231 45261. Dengan data yang keempat 903 namanya PT Candang Budi, alamatnya di Jalan Kos Cokraminoto
nomor 170A Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, dengan nomor handphone 8764356. Selanjutnya data kelima itu 904 dengan nama PT Indah Karya Busana beralamat di Jalan Ring Road Utara, Gandok nomor 58, Pandean, Condong Catur, dengan nomor HP 5653236. Lalu selanjutnya adalah tabel user. Tabel user ini memiliki beberapa field. Yang pertama username, yang kedua ID karyawan, yang ketiga password, yang keempat level. Data yang pertama memiliki username 10011 dengan ID karyawan 301 dengan password Yunia Haku punya 3 kali dengan level kasir. Lalu data kedua 10012 dengan memiliki ID karyawannya 302 dengan password Gus Agus 89, levelnya sebagai kasir. Data ketiga username-nya 10013 dengan ID karyawan 303 dengan password Nabila Y33, levelnya satpam. Yang keempat 10014 ID karyawannya 304, passwordnya SMG LIKK 54 dengan level produksi. Lalu yang data kelima adalah username 10015 dengan ID karyawan 305 dengan password muhyud 000 dengan level produksi. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.